Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala dengan kerahimannya mempertemukan kita lagi, menjumpakan kita lagi dalam risalah hati. Insya Allah kali ini kita akan membicarakan perihal silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bagaimana wujudkan satu bangsa atau Islam yang satu tubuh. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan silaturahmi. Silaturahmi dibentuk dari kata silah dan ar-rohim. Kata silah berarti hubungan dan ar-rohim atau arom artinya kerabat. Dengan demikian secara bahasa, silah dan ar-rohim silaturahmi artinya adalah hubungan kekerabatan. Silaturahmi juga diartikan dengan berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan kondisi orang yang menyambung dan yang disambung. Bisa dengan harta, kadang dengan bantuan, kadang dengan berkunjung, mengucap salam, dan lain sebagainya. Selain itu, silaturahmi juga merupakan suatu sikap berbuat baik kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab dan perkawinan. Saling berbelas kasihan dan bersikap lembut kepada mereka. Dengan demikian, Islam memerintahkan agar kita senantiasa menyambung dan menjaga hubungan kerabat. Sebaliknya, Islam melarang kita memutuskan silaturahmi. Hampir setiap hari kita disuguhi tontonan yang biasanya ada dalam berita tentang permusuhan, tentang peperangan, perkelahian. Yang disayangkan di antara berita permusuhan itu datang daripada umat Islam itu sendiri. Muslim dengan muslim yang lain bermusuhan, bahkan hingga terjadi peperangan. Masya Allah, tapi itulah faktanya. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagaimana agar umatnya senantiasa bersiraturahmi, menjaga hubungan persaudaraan untuk agar bagaimana ini umat berada dalam satu tubuh, seperti satu tubuh, kal jasad dan wahid. Mungkin di akhir zaman ini silaturahim sudah dianggap tidak penting lagi. Padahal sebagaimana amal ibadah yang lain, silaturahim memiliki peranan yang begitu penting dalam umat ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menjanjikan pahala atau keutamaan di balik silaturahim itu sendiri. Silaturahim mengandung banyak makna. Di antara makna atau arti daripada silaturahim adalah menjaga tali persaudaraan, atau bahkan sebagian ulama menafsirkan bahwa silaturahim diantaranya diambil daripada kata rahim atau kandungan seorang ibu, yang maknanya kasih sayang, menyayangi, sebagaimana ibu menyayangi bayi yang ada dalam kandungannya atau dalam rahimnya. Sering kita dengar bagaimana ulama mengajarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa belum sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudara sesama muslim lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Belum sempurna, belum sempurna. Untuk apa kita belajar agama? Untuk apa kita beramal saleh?
apabila di dalam hati kita ada kebencian terhadap sesama kita. Sudah terlampau banyak kebencian tersebar di permukaan bumi ini. Tebarkanlah kasih sayang, tebarkanlah salam, tebarkanlah, amalkanlah, lakukanlah silaturahim, sambung tali silaturahmi. Bahkan silaturahmi di antara keutamaannya dapat memperluas rezeki seseorang ketika seseorang ini rajin bersilaturahim. Ketika seorang hamba Allah dia rajin bersilaturahmi, maka Allah janjikan akan diluaskan rezekinya, bahkan akan dipanjangkan umurnya. Kadang seorang bertanya, bagaimana mungkin umur diperpanjang sedangkan Allah telah menakdirkannya? Maka sebagian ulama menjawab bahwa dipanjangkan umurnya bermakna Allah berikan keberkahan dalam umurnya, kemudahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudahan untuk melakukan amal saleh sehingga terjaga imannya, terjaga kehidupannya daripada keburukan-keburukan. Senantiasa Allah berikan kebaikan-kebaikan di dalam umurnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim penting sekali bagi setiap muslim untuk bagaimana kembali mengungkap makna daripada silaturahmi, makna daripada perintah Allah yang satu ini. Ulama sampaikan memang tidak secara spesifik silaturahmi dibahas atau diceritakan di dalam Al-Quran, namun banyak ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang bermakna kepada silaturahmi atau menjaga hubungan persaudaraan. Bisa kita bayangkan apabila hamba-hamba Allah, khususnya kaum muslimin, menjaga silaturahmi, merasa atau menganggap teman sekitarnya, orang yang ada dalam lingkungannya adalah saudara dia, sehingga dia memperlakukan orang-orang yang ada di sekitarnya seperti saudara. Bahkan ketika seorang hamba mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, subhanallah, keharmonisan kasih sayang insya Allah akan terwujud. Tapi ketika itu kita berharap semoga teman kita ini memberikan kita pekerjaan, semoga teman kita ini memberikan kita uang. Silaturahmi yang bisa berarti tali persahabatan atau tali persaudaraan. Sedangkan bersilaturahmi berarti mengikat tali persahabatan. Jadi, untuk mengikat tali persahabatan itu, waktunya bisa kapan saja dan tidak boleh diputuskan, harus dilanjutkan oleh anak dan keturunannya. Dalam surat An-Nisa ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, umat Islam telah diperintahkan untuk menjaga hubungan silaturahmi, dan kita sebagai umat Islam, perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dipatuhi. Karena ternyata banyak sekali manfaat dari silaturahmi. Di antaranya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, membuat orang yang kita kunjungi berbahagia, menyenangkan malaikat karena malaikat juga sangat senang bersilaturahmi. Selain itu, silaturahmi juga membuat senang orang yang telah wafat karena mereka tahu keadaan kita yang masih hidup namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka merasa bahagia jika keluarga yang ditinggalkannya tetap menjalin hubungan baik. Silaturahmi juga salah satu cara memupuk rasa cinta kasih terhadap sesama, meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan, mempererat dan memperkuat tali persaudaraan dan persahabatan. Dan yang terakhir, menambah pahala setelah kematian, karena kebaikan dalam bersilaturahmi akan selalu dikenang, sehingga membuat orang lain selalu mendoakannya.
Untuk itu, sebagai seorang muslim, kita wajib mempererat silaturahmi kepada semua saudara muslim, terutama orang tua dan keluarga serta kerabat. Menyambung silaturahmi mendatangkan ridho Allah, mendatangkan pahala, dan membuat Allah senang. Karena silaturahmi bagian daripada amal ibadah. Tapi memutuskan silaturahmi sama dengan dosa. Di antara adab-adab daripada silaturahmi, sebagian diantaranya yang pertama, silaturahmi harus dilakukan dengan hati yang ikhlas. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap amal agama harus disertai dengan keikhlasan. Karena amal agama yang tidak disertai dengan hati yang ikhlas, maka tertolak di sisi Allah. Tidak berharap yang lain-lain. Misalkan contohnya, kita mengunjungi saudara kita, atau kerabat kita, atau teman kita, dengan niat semata-mata mencari ridha Allah. Dengan niat semata-mata berkunjung kepada saudara satu kalimah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bukan dengan niat yang lain. Salah satu contoh mungkin ketika bersilaturahmi dengan niat yang lain, berharap di dalam hati kita saat ini kita berkunjung kepada teman kita misalkan, tapi ketika itu kita berharap semoga teman kita ini memberikan kita pekerjaan, semoga teman kita ini memberikan kita uang, maka silaturahmi seperti ini tidak sesuai dengan adab silaturahmi itu sendiri. Karena silaturahmi selayaknya diamalkan atau dilakukan dengan hati yang ikhlas, mengharap semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, adab daripada silaturahmi adalah mengunjungi atau bersilaturahmi kepada kerabat terdekat, saudara terdekat. Nyambung silaturahmi kepada saudara terdekat. Baru setelah itu kita lanjutkan bersilaturahmi kepada saudara yang jauh, orang-orang yang ada di sekitar kita, teman, sahabat kita, teman daripada orang tua kita, dan lain sebagainya. Kadang ada orang merasa karena nggak kenal maka tidak mau bersilaturahmi. Atau kadang juga ada orang yang merasa saya sudah cukup punya teman, maka tidak perlu lagi silaturahmi. Manusia hidup tidak sendirian. Kita tidak pernah tahu hari esok. Hari esok itu gaib. Yang namanya manusia, dia perlu kepada manusia yang lain. Dan Islam mengajarkan kita untuk menjaga tali silaturahmi itu. Bahkan menyambung tali silaturahmi. Bahkan ketika silaturahmi putus, kita pun harus menyambungnya kembali. Menyambung tali silaturahmi yang terputus. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, bahkan menganjurkan untuk bagaimana mempelajari nasab daripada setiap kita ini. Sehingga bagaimana senantiasa hubungan kekerabatan, kekeluargaan ini senantiasa tersambung dengan baik melalui silaturahim, melalui silaturahmi. Ajib, subhanallah, Islam begitu mengajarkan kita keindahan. Dan yang terakhir, adab daripada silaturahmi hendaklah dimulai dengan salam. Salam adalah sebuah doa keselamatan. Siapa orang yang tidak ingin didoakan keselamatannya?
Siapa orang yang tidak senang didoakan keselamatannya? Dan ketika kita menebarkan salam, maka itu sama dengan memanen keselamatan. Karena setiap muslim wajib ketika mendengar salam, dia wajib untuk membalasnya. Wajib membalas dengan salam. Maka saling mendoakan, inilah yang diinginkan. Subhanallah, seandainya tali silaturahmi ini terjaga dalam setiap diri manusia, khususnya yang muslim, maka insya Allah mungkin akan mudah terwujud yang namanya Islam sebagai satu tubuh, menyampingkan segala macam perbedaan. Karena perbedaan di dalam Islam adalah rahmat Allah. Perbedaan dalam aturan-aturan, perbedaan dalam keyakinan menjalankan agama adalah keberkahan. Karena kalaupun tidak ada perbedaan, mungkin akan banyak contohnya sunnah yang ditinggalkan. Tapi dengan adanya perbedaan, sebagian mengamalkan satu sisi, sebagian mengamalkan satu sisi yang lain. Sehingga insya Allah ini menjadi rahmat Allah, menjadi kehidupan yang berkah. Wajar saja ketika dikatakan orang yang senantiasa menjaga silaturahmi, dia akan terjauh daripada stres. Orang tua adalah kerabat terdekat yang mempunyai jasa tak terhingga dan kasih sayang yang besar, sehingga seorang anak wajib mencintai, menghormati, dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Menghafal nasab dan seluruh nama-nama saudara kita dari mulai kakek, nenek, ke atas sampai kepada keturunan-keturunan mereka. Untuk hal ini, sebaiknya kita membuat diagram silsilah keluarga agar dapat diingat oleh generasi berikutnya, supaya mereka tetap melanjutkan tali silaturahmi setelah kita meninggal. Jangan menyakiti, menzolimi, dan berbuat buruk kepada sanak famili kita. Sebaiknya kita-kitalah yang menjadi solusi untuk memecahkan segala permasalahan mereka. Sesungguhnya orang-orang yang selalu menjaga tali silaturahmi akan diberkahi oleh Allah dalam usahanya, baik rezeki, begitupun umurnya. Silaturahmi merupakan ibadah yang sangat agung, mudah, dan membawa berkah. Kaum muslimin hendaknya tidak melalaikan dan melupakannya, sehingga perlu meluangkan waktu untuk melaksanakan amal sholih. Dengan demikian, mudahnya alat transportasi dan komunikasi seharusnya menambah semangat kaum muslimin untuk bersilaturahmi. Silaturahmi juga merupakan dalil dan tanda kedermawanan serta ketinggian akhlak seseorang. Silaturahmi juga termasuk akhlak yang mulia, dianjurkan dan diseru oleh Islam. Dikatakan pula bahwa silaturahmi dapat mempermudah langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada silaturahmi dapat meluaskan rezeki, bahkan dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa silaturahmi dapat mendatangkan harta. Begitu besar keutamaan daripada silaturahmi ini. Seandainya setiap umat muslim paham akan perkara silaturahmi, bisa kita bayangkan bagaimana indahnya kehidupan ini. Penuh tegur sapa, penuh kasih sayang, satu sama lain saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Setidaknya dari diri kita sendiri dapat memulai menghidupkan silaturahmi, mengajarkan kepada anak dan istri kita
untuk senantiasa menjaga tali silaturahmi, memberikan contoh bagaimana silaturahmi yang baik. Kita sering mendengar seseorang ini tergantung kepada kepribadian seseorang tergantung kepada dengan siapa dia bergaul. Maka Islam menganjurkan untuk bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Dengan silaturahmi ini, maka semua ini akan mudah terwujud. Perbanyaklah silaturahmi dengan siapa saja, terutama dengan guru-guru kita, dengan orang-orang yang senantiasa membawa pengaruh baik untuk kehidupan kita. Sehingga wajar saja ketika dikatakan orang yang senantiasa menjaga silaturahmi, dia akan terjauh daripada stres, daripada kehidupan yang gelisah. Mungkin itu logikanya, kenapa orang yang bersilaturahmi ini Allah panjangkan umurnya. Karena biasanya orang yang menjaga silaturahmi, dia akan memiliki hati yang senang, suasana hati yang riang, jauh daripada penyakit. Karena kebanyakan penyakit datang daripada kegelisahan atau sesuatu yang buruk yang ada dalam hati manusia. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulailah hidupkan kembali silaturahmi. Mulai daripada kerabat atau keluarga kita yang terdekat, orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita, dan mengajarkan kepada keluarga kita sendiri, anak dan istri kita, untuk menghidupkan silaturahmi. Insya Allah, Allah akan berikan kita keutamaan, fadilah, atau balasan daripada setiap silaturahmi yang kita lakukan. Akhirnya, mari sama-sama kembali kita mengangkat tangan dan meminta berdoa kepada Allah, agar bagaimana setiap diri kita difahamkan kepada setiap amal agama, khususnya pada perkara silaturahmi ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah dan dipanjangkan umurnya, dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yafi ni'amahu fi mazidah. Ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum ya ghafurur rahim. Ya Allah ya Malik ya Jabbar ya Mutakabbir ya Dzal Jalali wal Ikram. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Mungkin selama ini kami telah banyak memutuskan tali silaturahmi, atau mungkin selama ini kami tidak pernah menyambung tali silaturahmi. Malas diri kami untuk melakukan silaturahmi. Padahal kami tahu ya Allah, begitu pentingnya kedudukan silaturahmi dalam kehidupan kami. Maka ya Allah, hamba memohon padamu ya Allah, berilah kami kekuatan dan kemudahan untuk bisa dapat mengamalkan satu perintahmu, satu sunnah nabimu, satu amal ibadah, yaitu silaturahmi ini ya Allah dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa buat apa-apa tanpa izin dan pertolonganmu ya Allah. Maka fahamkanlah kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, panjangkanlah umur kami, berkahkanlah umur kami ya Allah, luaskan rezeki kami ya Allah, mudahkanlah kami untuk taat kepadamu ya Rabb, sehingga sisa usia kami ya Allah Engkau penuhi dengan kebaikan-kebaikan. Gantilah setiap keburukan yang ada dalam kehidupan kami dengan kebaikan-kebaikan ya Allah, sehingga ketika kami kembali menghadap-Mu, iman yakin kami, iman amal saleh kami dalam keadaan baik dan Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semoga obrolan kita yang singkat dan sederhana ini dapat menjadi pelajaran dan bekal ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Saya pamit undur diri.
Semoga Allah pertemukan kita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.